Halo teman-teman semua, jadi kali ini kelompok 3 kelas A Hukum Agraria akan mempresentasikan materi yang berjudul Pelepasan Hak atas Tanah Adat atau Dati di Ambon. Nah, sebelumnya kenalan yuk sama anggota kelompok. Yang pertama ada Reisha Talita dengan NIM 178. Selanjutnya ada Henry Winata dengan NIM 210. Ada Hani Rosdiana dengan NIM 195. Ada Anissa Nabila dengan NIM 171. Ada Nastiti Respati dengan NIM 182. Ada Diah Ayu Wulandari dengan NIM 185. Ada Indira Yekti dengan NIM 221. Ada Amanda Febi dengan NIM 230. Dan yang terakhir ada Respa Clarita dengan NIM 219. Nah, kita lanjut ke pemaparannya yuk. Satu, kali ini aku bakal jelasin deskripsi tanah yang ada di Ambon. Umumnya, tanah-tanah di daerah Ambon adalah tanah adat yang tunduk dan dikuasai oleh hak ketuanan atau bersekingkreh dari desa atau negeri yang bersangkutan. Tanah-tanah adat ini dapat disebut juga sebagai tanah ulayat dan digolongkan kepada tanah negara yang tidak bebas atau net free landowment. Ada pula yang dinamakan dati raja atau dusun dati atau lebih familiar dengan istilah tanah dati, di mana tanah dati ini merupakan tanah atau dusun yang diberikan kepada seorang pemerintah selama ia menjabat. Kalau sampai diganti, maka haknya atas tanah dati raja tersebut dihapus, supaya pemanfaatannya berjalan dengan tertib. Selanjutnya, yang didaulat sebagai pemegang dan pelaksana hak ketuanan tanah adat di Ambon adalah raja atau badan sandiri negeri. Definisi pelepasan hak atas tanah. Nah teman-teman, pelepasan hak atas tanah itu apa sih? Dalam pasal 1 butir 6 Perpres nomor 65 tahun 2006 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum menyatakan bahwa pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah. Nah teman-teman, di pelepasan hak atas tanah ini ada surat pelepasan hak yang merupakan bukti yang dibuat dengan tujuan untuk melepaskan hak atas tanah. Surat pelepasan hak atas tanah adat atau dati diberlakukan sama dengan pelepasan hak atas tanah pada umumnya, sebagaimana yang diberlakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Nah, berikutnya terdapat bentuk-bentuk pelepasan tanah adat secara umum. Tanah-tanah yang dibebaskan akan mendapat ganti kerugian berupa tanah pengganti, pemukiman kembali, dan uang. Pelepasan hak atas tanah dapat diserahkan secara sukarela atau ada ganti rugi kepada pemilik tanah. Penyerahan secara sukarela atau dengan ganti rugi inilah yang disebut melepaskan hak. Dalam prakteknya, istilah sukarela itu tidak murni lagi sebab ada unsur ganti rugi. Cara penyerahan tanah adat masyarakat Ambon. Masyarakat adat di kota Ambon sudah mengenal pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adat atau tanah dati dengan cara melalui adat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, secara waris. Penyerahan tanah adat dilakukan melewati jalur waris di mana menurut masyarakat Ambon, pembagian warisan dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia. Masyarakat Ambon juga menghitung hubungan keturunan berdasarkan garis ayah atau laki-laki. Yang kedua, hibah. Masyarakat adat kota Ambon mengenal suatu bentuk pemberian yang tidak berbeda dengan hukum nasional, yaitu hibah. Hibah adalah pemberian kepada seseorang yang di luar dari ahli warisnya secara cuma-cuma dan diberikan semasa pemberi hibah masih hidup. Yang ketiga ada wasiat. Wasiat yang dikenal oleh masyarakat adat kota Ambon tidak jauh berbeda dengan wasiat yang dikenal dalam hukum Islam dan hukum perdata. Pemberian wasiat akan memberikan suatu benda kepada penerima wasiat selagi pemberi wasiat masih hidup. Lalu penerima wasiat baru akan menerima setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Selanjutnya ada jual beli. Masyarakat adat kota Ambon melakukan jual beli tanah melalui perjanjian secara lisan dengan 2 orang saksi atau lebih. Masyarakat adat kota Ambon juga telah mengenal perjanjian jual beli yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di hadapan 2 orang saksi, di hadapan tokoh adat dan diketahui kepala desa. Yang terakhir ada wakaf. Wakaf dalam hal ini adalah pemberian hak untuk memanfaatkan tanah tersebut kepada seseorang.
namun tidak memberikan hak milik itu sendiri kepada seorang itu. Karena pentingnya wakaf, Undang-Undang Pokok Agraria telah menyatakan dalam pasal 49 ayat 3 yang bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya kita bakal bahas kira-kira penguasaan atau pemilikan hak atas tanah itu dapat dibuktikan dengan cara apa aja sih? Yang pertama itu ada dengan bukti-bukti tertulis. Berdasarkan kasus yang telah kita bahas tadi, dengan adanya surat pelepasan hak atas tanah yang telah dikeluarkan oleh ketua marga ataupun kepala dati, dengan berdasarkan ketentuan tersebut dapat digolongkan sebagai suatu bentuk bukti tertulis terhadap penguasaan hak atas tanah. Terus yang keduanya apa? Yang keduanya itu ada keterangan saksi dan atau atas pernyataan yang bersangkutan kadar kebenarannya oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara periodik dapat dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak, dan hak-hak lain yang membebaninya. Nah, di slide selanjutnya ini kalian bisa lihat ada dua contoh dari bukti penguasaan hak atas tanah ataupun pemilikan hak atas tanah. Yang di sebelah sini ada contoh surat bukti pelepasan hak atas tanah, sedangkan yang di sini kalian bisa lihat contoh dari pengilustrasian dari keterangan saksi tersebut. 85, saya akan menjelaskan apakah setelah diterbitkannya surat pelepasan tanah dati atau tanah adat oleh kepala dati atau kepala adat di wilayah Ambon akan mengalami kendala. Jawabannya, ada kendala terkait keabsahan surat pelepasan tersebut. Keabsahan surat berarti terkait sah atau tidaknya surat yang dikeluarkan oleh kepala dati tersebut. Hal ini disebabkan karena pada umumnya masyarakat adat mengakui kepemilikan tanah mereka secara lisan, jadi tidak ada bukti tertulisnya. Nah, hal itulah yang menyebabkan banyak terjadi tumpang tindihnya kepemilikan tanah dati. Selain itu, pemerintah adat di wilayah Ambon juga belum memiliki pemetaan yang memadai untuk menginventarisasi atau memetakan mana wilayah tanah adat yang masih aktif digunakan oleh masyarakat adat dan mana wilayah yang tanahnya tuh sudah dilepaskan atau dialihfungsikan menjadi hak pribadi atau untuk dijadikan hak guna usaha oleh para pengusaha. Lalu di sini ada ilustrasi contoh mengenai tumpang tindihnya kepemilikan hak atas tanah dati. Di gambar kedua itu adalah ilustrasi bahwa belum adanya pemetaan terkait wilayah tanah dati dan mana yang sudah beralih menjadi kepemilikan individu. Dan yang terakhir itu adalah ilustrasi pengakuan kepemilikan tanah adat secara lisan. Kira-kira ada nggak sih dasar hukum dari pelepasan hak atas tanah? Jadi, dasar hukum pelepasan hak atas tanah diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, yaitu hak milik dihapuskan apabila tanahnya jatuh kepada negara karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18, karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya, karena ditelantarkan, karena ketentuan pasal 21 ayat 3 dan 26 ayat 2, serta tanahnya musnah. Pada ketentuan pasal 27, maka dapat dipahami bahwa pelepasan hak atas tanah adat dati di kota Ambon lebih dikenal dalam bentuk surat pelepasan hak atas tanah, sehingga dalam konteks kepemilikan hak atas tanah adat dati dapat memahami konsep hak milik yang dapat dilihat dalam pasal 570 KUH Perdata yang menyatakan hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap sesuatu barang itu secara bebas penuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain. Kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Surat pelepasan atas tanah dati punya kekuatan hukum yang mengikat.
Kenapa? Surat pelepasan atas tanah dati yang dikeluarkan oleh kepala dati sebagai pemilik tanah adat mempunyai kekuatan mengikat sepanjang dilekati hak milik dari pemilik tanah adat. Sebagaimana diatur dalam pasal 544 KUHP Perdata yang menyatakan bahwa hak milik dapat diperoleh dengan cara pemilikan, pelekatan, daluarsa, pewarisan, dan karena penunjukan atau penyerahan. Sehingga perbuatan hukum yang dilakukan dalam bentuk pelepasan hak atas tanah adat dapat bersifat mengikat. Dengan demikian, maka surat pelepasan hak atas tanah yang dikeluarkan sifatnya mengikat, sehingga menjadi dasar untuk diterbitkan sertifikat hak milik yang baru. Kesimpulannya, yang pertama, tanah di Ambon umumnya merupakan tanah adat yang dikuasai oleh hak petuanan dari desa atau negeri yang bersangkutan. Tanah adat ini juga dapat disebut sebagai tanah ulayat dan digolongkan sebagai tanah negara yang tidak bebas. Yang kedua, terdapat juga istilah dati raja atau dusun dati yang dikelola oleh Badan Saniri Negeri sebagai pemegang dan pelaksana hak petuanan tanah adat di Ambon. Yang ketiga, pelaksanaan hak atas tanah di Ambon diatur oleh Perpres nomor 65 tahun 2006 yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah. Yang keempat, bentuk-bentuk pelepasan tanah adat meliputi penggantian dengan uang, tanah pengganti, dan pemukiman kembali. Yang kelima, cara penyerahan hak atas tanah adat di Ambon dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti warisan, hibah, wasiat, jual beli, wakaf, dan lainnya. Yang keenam, penguasaan atau pemilik hak atas tanah dapat dibuktikan dengan bukti tertulis ataupun keterangan saksi. Ini penting dalam pendaftaran tanah dan hak-hak yang membebaninya. Yang ketujuh, kendala dalam penerbitan surat pelepasan atas tanah dati di Ambon meliputi tumpang tindihnya kepemilikan tanah adat dan kurangnya pemetaan yang memadai. Yang kedelapan, dasar hukum pelepasan hak atas tanah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Beberapa alasan dapat mengakibatkan pelepasan tanah. Yang kesembilan, surat pelepasan atas tanah dati yang dikeluarkan oleh kepala dati memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menjadi dasar penerbitan sertifikat hak milik yang baru. Dengan pemahaman mengenai deskripsi dan regulasi ini, pemilik tanah adat di Ambon dapat mengelola hak atas tanah mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, segitu aja nih pemaparan dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga materi yang kami paparkan dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.